siklus kerja motor 2 dan 4 langkah dalam mata kuliah motor bakar untuk prodi D3 Teknik Mesin atau D3 Teknik Otomotif semester 4 pada untuk SKS-nya kita ada 3 SKS untuk pertemuan keempat. Baik, selanjutnya sebelum dimulai perkuliahan, jalan ya. Nah, ini saya tidak bisa jalan. Ya, terlihat ya Bapak Ibu. Karena tadi saya full screen tidak bisa jalan, saya kembalikan lagi ke tampilan seperti biasa. Sebelum masuk ke materi kuliah, saya inginkan nanti rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengisi presensi ya di laman ini ya. Dan untuk sebelum masuk ke materi, setelah presensi dilanjutkan untuk mengisi pretest materi terdahulu di bawah ini ya. Nanti sembari saya menjelaskan materi nanti bisa diisi dulu ya. Setelah diisi nanti akan saya langsung keluar hasilnya. Dan untuk materi siklus kerja motor 2 dan 4 langkah ini kan ada di mata kuliah motor bakar pada pertemuan keempat ini. Sebelumnya itu kita sudah macam-macam mendengarkan materi dari saya, yaitu ada bagian utama engine atau mesin, lalu ada konsep dari ICE atau Internal Combustion Engine dan ECE yaitu External Combustion Engine, lalu ada klasifikasi dari ICE, lalu ada konstruksi dasar dari ICE, lalu prinsip kerja ICE, dan proses pembakaran, termasuk ada campuran bahan bakar dan udara, itu ada komposisi dan pengaruhnya, itu semua nanti silakan diisi di pretestnya. Ya, kita sudah tahu dalam komposisi komponen bagian utama engine itu nanti ada piston, ya, lalu ada block engine, lalu ada clap atau camshaft, lalu ada crankshaft dan macam-macam. Baik, sebelum kita masuk ke sini, untuk topik sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya masuk ke materi. Ya, jadi ICE atau Internal Combustion Engine, ya, ini kita pasti akan berbicara tentang motor 2 dan 4 langkah. Seperti yang sudah kita tahu bahwa motor 2 dan 4 langkah ini dalam ICE sering kita lihat, ya. Motor yang rekan-rekan mahasiswa dipakai maupun mobil yang kita lihat maupun kendaraan berat itu menggunakan konsep mesin ICE atau Internal Combustion Engine ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa sangat familiar dengan yang namanya sepeda motor, mobil, dan kendaraan berat. Itu adalah salah satu hasil kerja dari ICE atau Internal Combustion Engine. Nah, dalam ICE itu kita bagi dua lagi. Ada motor 2 tak dan 4 langkah. Nah, dalam 4 langkah itu nanti ada breakdown lagi. Ada yang menggunakan bahan bakarnya bensin, Pertalite, Pertamax Plus, atau Shell, atau Petronas, dan ada lagi yang menggunakan diesel. Nah, topik kita di sini lebih ke 2 langkah dan 4 langkah di motor bensin, ya, atau campuran bahan bakar dengan menggunakan bensin, Pertalite, Pertamax, dan seterusnya. Nah, jika kita mengetahui bahwa ICE itu adalah Internal Combustion Engine, berarti kita masuk ke proses pembakaran. Dalam sebuah mesin pasti ada namanya proses pembakaran. Dari pembakaran itu nanti akan bekerja dan mentransmisikan dayanya menuju ke output. Outputnya bila di sepeda motor bisa di gear lalu didorong dengan rantai dan diteruskan ke roda.
Jika di mobil atau kendaraan-kendaraan beroda 4 atau lebih, itu dia menggunakan gardan. Ya, gardan juga bisa digunakan untuk truk maupun kendaraan berat yang lainnya. Nah, ini ya, ada macam proses pembakaran. Kita kenal ada 2 macam, ya. Itu ada pembakaran normal dan pembakaran tidak normal. Pembakaran normal kalau kita melihat dari grafik yang ada di PowerPoint ini, itu ada normal combustion, ada slick knock, dan intense knock. Dari normal combustion ini berarti pembakarannya normal, dari grafik juga terlihat normal. Dia dari start 0, ya, naik, setelah itu dia turun keluar. Ya. Jika dia ada slick knock atau knocking, knocking itu nanti berarti dia itu putaran pembakarannya tidak normal. Jadi piston naik turun itu tidak bisa normal mengeluarkan TMA ke TMB secara normal, namun ada knocking. Nah, knocking itu apa sih? Ya, jadi knocking itu adalah kondisi di mana busi itu tidak memercikan api secara kontinu. Ya, jadi ada di saat di mana sedang proses pembakaran, tapi busi tidak memercikan api, lalu crankshaft tetap berputar. Nah, itu namanya knocking. Ya, lalu ada grafik ini untuk hubungan saat penyalaan dengan temperatur dan daya mesin sendiri. Ya, nanti kita bisa langsung ke prakteknya untuk pertemuan selanjutnya untuk melihat dalam materi pembelajaran yang saya sederhanakan nanti kita di bengkel untuk melihat bagaimana sih proses dari apa hubungan penyalaan dengan temperatur dan menghasilkan daya dari sebuah mesin. Lalu ada detonasi, kalau tadi kita kenal knocking dan detonasi. Detonasi itu adalah sebuah suara pukulan atau suara berisik pada piston, ya, yang menempel antara dinding silinder akibat tekanan pembakaran yang tidak stabil. Nah, tekanan itu ya disebabkan oleh apa? Oleh benturan tekanan hasil pembakaran di dalam silinder. Karena di dalam silinder terdapat lebih dari 1 titik awal pembakaran. Ya, itu adalah yang disebut detonasi. Kalau kita melihat grafik yang di bawah ini, ya, dari pengapian menuju ke atas, dia terjadi knocking, ya, atau knocking, lalu turun menjadi detonasi, lalu kembali normal lagi. Ya, grafiknya ada 2, ya. Jika yang di hitam ini adalah detonasi, yang satunya ini adalah pembakaran normal. Jadi ketika sebuah engine atau ICA itu mengalami detonasi, maka bisa dipastikan ada komponen dari engine tersebut yang tidak baik. Nah, ini ya tadi macam-macam pembakaran bisa kita lihat. Itu ada normal combustion, ya, yang hitam ini dia nanti akan mengeluarkan sebuah percikan karena tekanan, ya. Seperti kita tahu konsep dari ICA itu adalah tekanan dan percikan dari bunga api. Ya, kalau di motor diesel kan dia cuma memanfaatkan dari kompresi, tapi jika di motor bensin dia itu bekerja berdasarkan pemampatan dan percikan bahan bakar. Nah, ini ada normal combustion, detonation, sama pre-ignition atau setelah pembakaran. Nah, dari pembakaran ini berarti kan yang bekerja sangat keras dan bisa menimbulkan api adalah sebuah busi atau ignition. Nah, maka dari itu kita harus melakukan perawatan yang lebih kontinu atau mendapatkan perhatian lebih di bagian busi. Karena ketika busi tersebut tidak baik, ya, tidak baiknya seperti apa, Pak? Nah, kita lihat. Ini adalah kondisi 5 kondisi, ya, yang menyebabkan busi tersebut tidak baik. Ada kondisi normal, tidak normal, ya, lalu tidak normal, tidak normal, tidak normal. Yang kita pakai nanti adalah yang akan kita sering lihat adalah nanti kondisi normal, karena ini yang menyebabkan sebuah mesin itu berjalan lebih baik atau tidak mengalami knocking maupun detonasi. Jangan tidak normal, gambar 2 ini terdapat kerak berwarna putih. Ya, ini di ujung insulator dan elektroda. Akibatnya apa? Akibat kebocoran dari pelumasan. Jadi yang kita tahu ya, dalam sebuah silinder itu tidak boleh ada silinder mesin, tidak boleh ada kebocoran.
Jika ada kebocoran, maka akan menyebabkan ruang bakar itu terganggu dan mengakibatkan busi atau spark plug itu nanti akan mengalami kerak. Ya, pun sama dengan gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Ya, yang normal adalah gambar 1, yaitu ujung instalator dan elektroda berwarna coklat atau abu-abu. Kondisi mesin normal dan pengguna nilai panas businya itu tepat. Nah, lalu ada siklus kerja. Kalau tadi kita sudah melihat tadi tentang pembakarannya, lalu ada siklus kerja. Ini adalah siklus kerja motor 4 langkah. Di mana kalau motor 4 langkah itu ada proses hisap, kompresi, langkah, dan buang. Ya, ini aslinya kita bisa melihat gambar chipnya, namun berhubung ketika saya full screen menjadi lag, jadi saya tampilkannya cuma gambar saja. Jadi ini bergerak secara kontinu, rekan-rekan. Mulai dari langkah hisap, berarti piston ini akan turun ke bawah, ya, lebih dikenal dengan TMB. Ketika piston itu naik ke atas, itu lebih dikenal dengan TMA, titik mati atas dan titik mati bawah. Nah, ini akan berputar kontinu, 1, 2, 3, 4, langkah hisap membawa bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar, katup ini akan terbuka, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan langkah kompresi, yaitu piston, ya, dan crankshaft itu naik ke TMA, titik mati atas, menghasilkan kompresi, klep atau cam ini akan tertutup. Ketika cam tertutup, maka terjadi percikan busi. Ini busi yang di tengah. Busi memercikan api, lalu mendorong piston, ya, mendorong piston ke bawah menjadi TMB. Itu dinamakan langkah kerja. Itu naik ke atas, clap out. Ya, ini ada 2, clap in dan clap out. Clap out ini akan terbuka. Ketika clap out terbuka, maka usaha yang ada di dalam ruang bakar ini akan keluar. Nah, yang keluar ini nanti akan menggerakkan sebuah motor. Ini namanya langkah buang. Ya, itu adalah siklus kerja dari motor 4 tak. Lalu ini ada engine operation cycle, sama seperti yang di atas. Ya, cuma ini lebih ke teorinya, berhubung nanti kita langsung praktek, jadi saya skip saja. Ini tadi ya, siklus 4 tak, lebih dijelaskan di gambar ini. Jadi ada bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang bakar untuk dihisap, kompresi, usaha, dan buang. Ya, jadi yang menggerakkan nanti hisap dan buang itu ada di katup in dan katup X. Nah, ini ada diagram PV atau pressure volume graph. Di sini kita bisa melihat ketika intake, lalu masuk kompresi, terjadi pembakaran, tenaga turun, exhaust berarti clap out terbuka, lalu terbuang, tenaga akan loss, lalu masuk lagi ke intake, begini seterusnya berulang-ulang. Ya, karena semakin kita menginjak gas maupun open throttle-nya itu terbuka, maka langkah ini akan semakin cepat. Nah, langkah cepat ini kita kenal dengan RPM, ya, atau rotation per menit. Lalu ini untuk diagramnya, ya, kita bisa melihat diagramnya itu akan selalu stabil tergantung dari pembakarannya tadi. Jika busi tidak maksimal, maka grafik ini juga tidak akan maksimal, ya, harus konstan. Nah, ini bisa kita lihat. Lalu untuk force stroke-nya juga sama, ketika ada pembakaran kita melihat, ya, di sini ada pembakaran, lalu naik ke combustion, lalu turun lagi. Ini tadi untuk diesel, ya. Nah, kalau yang pertama adalah tentang dengan bensin, yaitu harus ada ignition, pembakaran di sini menggunakan busi atau spark plug. Kita di sini kalau menggunakan diesel itu lebih ke full injector, ya. Full stop ini untuk yang diesel kita lewati. Ini lalu menuju ke motor bensin 2 tak. Nah, kalau motor bensin 2 tak, perbedaan dengan motor bensin 4 tak itu yang membedakan adalah satu,
dia tidak mempunyai katup. Tidak ada katup in maupun tidak ada katup X. Cuma ada membran. Ya, membran di sini berarti siklusnya cuma ada 2. Siklus 1 dan siklus 2. Ya, ini kalau kita lihat, kalau yang tadi pertama adalah siklus motor 4 tak, sekarang adalah siklus motor 2 tak. Di mana dalam siklus motor 2 tak itu kita lihat ya, tidak ada yang namanya klep. Ya. Klep itu tidak ada, ini hasilnya bisa diputar, cuma kalau kita klik perbesar nanti malah lag dan tidak bisa berjalan. Jadi jika tadi harus ada katup in dan katup X, jika di motor 2 tak itu lebih ke pembilasan. Ya, maka dari itu kalau kita lihat motor 2 tak itu pasti berasap, ada asapnya. Karena apa? Karena dia tidak ada, siklusnya sangat cepat. Namun tenaga yang dihasilkan itu tidak sekontinu dengan motor 4 langkah. Karena motor 4 langkah memiliki beberapa step, mulai dari langkah hisap, kompresi, ya usaha buang. Jika di motor 2 tak itu langkah hisap, langkah kompresi jadi 1, langkah usaha dan langkah buang jadi 1. Jadi cuma ada 2 siklus. Ya, itulah yang membedakan antara motor 4 tak dan motor 2 tak. Nah, ini ya pembilasan. Jadi cuma ada pembilasan tanpa ada katup in dan katup X.